Peggy alias Peron, tersangka kasus pembunuhan Vina dan pacarnya terancam hukuman mati dengan pasal berlapis. Namun Peggy melakukan perlawanan dengan mengatakan dirinya tidak bersalah dalam kasus Vina. Ya, Peggy mengaku tidak terlibat geng motor, tidak memperkosa dan tidak membunuh Vina. Akankah Peggy terjerat hukum mati atau benar tidak bersalah? Untuk membahasnya telah bergabung mantan Kabar Eskrim Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi, dan juga di sebelah kami di studio ada pakar hukum Profesor Hipnu Nugroho. Selanjutnya ada kuasa hukum dari keluarga Vina, yaitu adalah Mbak Dewi Intan. Selamat sore semua, kita ke Prof. Hipnu terlebih dahulu. Ya. Prof, ini yang menarik adalah DPO ini dari 3 menjadi 1, hanya Peggy Peron saja atau Peggy Setiawan saja. Ya. Anda melihatnya apakah memang biasa saja ketika DPO itu dihilangkan begitu saja, atau ada proses hukum lain yang sebetulnya yang harus dijalani, Prof? Ya, terima kasih. Ini ada suatu istilah yang perlu diluruskan. Baik. Karena Polda Jawa Barat istilahnya menghentikan. DPO itu harus dicari. Kalau sudah DPO, harus dicari sampai ketemu. Nah, ketika menghentikan, itu nggak bisa Polda menghentikan. Siapa yang menghentikan? Adalah pengadilan pra-peradilan. Seandainya tidak cukup 2 tadi, baru dihentikan. Nah, disinilah yang saya kira ada misstanding istilah hukum yang berkepanjangan. Sehingga keluarga korban, masyarakat, loh kok dihentikan? Memang bis dihentikan. Ya. Bicara hukum, bicara bukti. Nah, gitu Mas. Nah, bukti-bukti apalagi pada saat peristiwa 8 tahun yang lalu sudah cukup. Kan 11 tersangka. Ya. Kan itu. Apa itu tersangka? Seseorang yang karena perbuatannya patut diduga dia sebagai pelaku. Artinya bukti cukup. Nah, kalau sampai bukti cukup sampai sekarang ya dicari. Yang sekarang baru 1, itulah yang dipertanggungjawabkan. Bukan terus dihentikan. Dihentikan itu ada lembaga pra-peradilan yang menghentikan status tersangka. Karena sejak awal tersangka. Ya. Itulah yang menjadikan tidak ada bukti, perkara dihentikan. Karena ketidakcukupan bukti terhadap 2 DPO yang bersangkutan. Oke. Itu, Mas. Jadi ya. pra-peradilan menjadi kunci ya, bagaimana kasus ini bergulir ya, ya, Pak ya. Kita menuju ke Pak Ito terlebih dahulu. Pak Ito, kalau Anda melihat ini kan pasal yang dikenakan terhadap tersangka Peggy, ini kan ada pasal untuk pembunuhan berencana ya, terancam hukuman mati, kemudian 20 tahun penjara dan juga seumur hidup. Ya. Potensi terancam hukuman mati ini seberapa besar peluangnya kalau Pak Ito melihatnya? Nah, begini Mbak Gina ya, saudara Peggy ini kan ditangkap berdasarkan keterangan dari salah seorang saksi kunci yang saat ini sedang diperiksa oleh Polda Jawa Barat ya. Tadi sedikit mungkin saya ingin menyampaikan yang disampaikan Prof. Ibnu. 3 orang DPO ini kan didasarkan kepada keterangan masing-masing daripada terpidana yang berbeda-beda. Ada yang mengatakan 5, ada yang mengatakan 1, ada yang mengatakan 3. Nah, kalau mereka mencabut BAP, apakah status DPO-nya ini masih tetap? Kan ini kan didasarkan kepada keterangan para tersangka yang kemudian mencabut BAP dan kemudian mereka mengakui tidak mengenal 3 DPO ini. Kemudian banyak publik bertanya-tanya kenapa tidak ada fotonya? Karena mereka tidak mau memberikan ciri-ciri orang yang menurut mereka itu adalah turut terlibat. Okay. Ini yang sebenarnya terjadi, sehingga untuk melukis sketsa wajah saja tidak mungkin karena mereka tidak mau mengatakan. Nah, kemudian kasus ini kan berkembang, kemudian sampai bisa dapatkan Peggy karena ada saksi kunci lain yang hasil eksaminasi Polda ini berhasil mendapatkan keterangan bahwa saudara Peggy ini adalah memang betul terlibat, sehingga dicari kemudian diperoleh dan saat ini sedang didalami perannya dan motifnya. Okay. Ya, tentunya nanti mereka bisa saja Peggy ini mengajukan penyangkalan atau mengajukan upaya hukum melalui pra-peradilan. Silahkan kita uji nanti. Jadi tentunya kita jangan berasumsi dulu atau berspekulasi, karena tentunya Polda, penyidik Polda ini betul-betul cermat dan mereka juga kan ada konsekuensi kalau mereka salah. Ya, selain mungkin dari aspek hukum, kemudian juga tentunya kepercayaan masyarakat terhadap profesionalisme kepada Polri ini dipertaruhkan ya Mbak Gina ya. Ya. Pak Ito, demikian Pak. Baik, Pak Ito, ketika ada ralat atau ada revisi bahwa dari 3 DPO terus menjadi 1 DPO, bahwa tadi harus ada proses pra-peradilan, nggak bisa dihentikan begitu saja. Anda menilainya dari kepolisian ini seperti apa proses yang dilakukan oleh kepolisian ini? Pertanyaan saya, apakah DPO itu nyata? Kalau DPO itu nyata ya mungkin bisa ya, seseorang misalnya saya DPO, saya bisa mengajukan pra-peradilan dan bisa diputuskan. Tapi kalau itu berdasarkan keterangan daripada para terpidana dan dicabut BAP-nya itu, sebetulnya siapa yang mau jadi DPO lagi gitu kan? Nah, saya kira mungkin kita juga harus memahami masalah ini
kalau memang DPO-nya itu nyata, saya pendapat dengan Prof. Ibnu, itu bisa namanya melalui pra-peradilan. Ya. Tapi kalau DPO-nya nggak nyata, bagaimana? Dan tentunya penetapan bahwa DPO ini hanya satu dan dua efektif, ini ada konsekuensi yang membuat gaduh ya, dan pasti Polda pun mempunyai jawabannya. Ya. Jadi saya kira ini tentunya Polda pun sudah menyiapkan nanti kalau ada pertanyaan kenapa DPO-nya hanya satu, alasannya apa, kemudian ada saksi kunci lain yang hari ini diperiksa yang tentunya mengkaitkan bahwa perannya si Peggy ini tidak akan bisa mengelak lagi kalau memang dari hasil pemeriksaan saksi yang kunci ini. Jadi tadi katakan Pak Surawan atau Dirkrim Polda tidak mengejar pengakuan karena yang di keterangan saksi ini betul-betul dia apa yang dia lakukan bersama Peggy, kemudian di TKP dan lain sebagainya. Saya kira kita tunggu saja bagaimana dari Polda. Saya bisa memahami kekecewaan karena dari 3 DPO menjadi 1. Tapi tentunya juga kita harus ingat bahwa penyidik tidak bisa memaksakan seseorang menjadi DPO, apalagi orang itu istilahnya tidak jelas, ya hanya berdasarkan keterangan daripada para terpidana yang dia menolak untuk menggambarkan kira-kira bagaimana sosoknya untuk bisa digambar sketsa ataupun fotonya. Kan selama ini tidak ada. Ini kan satu penetapan DPO yang menurut saya memang agak tidak lazim ya. Demikian. Baik, Bapak-bapak, mungkin kita balik ke topik kita ya soal tersangka ini terancam hukuman mati, potensinya seberapa besar. Kita menuju ke Mbak Intan. Mbak Intan, ini kan Peggy sebagai tersangka mengaku bahwa ia tidak terlibat dalam kasus pembunuhan ini dan juga akan mengajukan pra-peradilan ya. Tanggapan dari pihak kuasa hukum, Vina, seperti apa? Untuk tanggapan kepada Peggy alias Peron dan alias Robi itu kami tentu tidak bisa memberi tanggapan apa-apa, yaitu hak-hak dia saja. Apabila dia membenarkan dirinya tidak melakukan itu, silahkan melakukan upaya hukum. Oke, tapi Mbak Intan sebagai kuasa hukum meyakini tidak bahwa Peggy ini memang betul bersalah? Tentunya seperti ini, Mbak. Dalam proses ini kan semua yang bisa menjawab itu semua hanya kepolisian, pihak kepolisian lah yang melakukan penyidikan, pemeriksaan saksi, pengumpulan bukti. Tentunya yang bisa menjawab itu semuanya. Kalau kami pihak korban ya pasti mempercayai kinerja kepolisian jika memang itu sudah ditetapkan seperti yang sudah beredar, satu DPO yang bernama Peggy, ya tentu kami meyakini itu, gitu loh. Baik, dari 3 DPO menjadi 1 DPO, kemarin kan kuasa hukum menyatakan kekecewaan. Ini seperti apa, Mbak? Ya, tentu sangat-sangat kecewa bahwasannya kami kan merujuk kepada amar putusan pengadilan yang menyatakan bahwa jelas di situ ada 3 nama DPO yang perkaranya belum diadili, kan seperti itu. Nah, amar putusan ini kan sudah menjadi produk hukum, gitu loh. Lalu kalau tiba-tiba sekarang pihak kepolisian menyatakan 2 DPO itu kami anggap kepolisian menyatakan itu fiktif, tidak ada. Lalu siapa yang bertanggung jawab atas amar putusan tersebut? Siapa yang bertanggung jawab atas 2 nama tersebut? Bahkan di BAP sampai putusan pun 3 nama tersebut ada. Dan mereka melakukan bersama-sama, bukan melimpahkan kesalahan gitu loh. Jadi melakukan bersama-sama. Jadi menurut kami tim kuasa hukum sangat-sangat tidak masuk akal jika 2 DPO tiba-tiba hilang tanpa ada penjelasan secara detail dari pihak kepolisian. Gitu. Oke, itu pihak keluarga mempertanyakan soal DPO itu tadi ya. Kita menuju ke Prof. Ibnu. Prof. Ibnu, kalau kita lihat tadi kan Prof. Ibnu juga menyampaikan bahwa proses pra-peradilan ya yang ditekankan. Tadi juga kuasa hukum dari Peggy menyampaikan bahwa akan mengajukan pra-peradilan. Seberapa besar potensi Peggy ini bisa lolos dari jeratan hukum? Ya, pra-peradilan tentang sah tidaknya penentuan tersangka itu adalah bicara bukti. Kalau saya melihat bukti yang disampaikan Polda Jateng pada hari ini itu Jabar, Polda Jawa Barat itu adalah bukti yang ketika 8 tahun yang lalu. Sehingga saya kira suatu reputasi sendiri ya. Kita melihatnya gitu loh. Jadi kita dukung Polda Jawa Barat bahwa bukti itu sudah akurat. Apalagi dari 8 tersangka, ini tambah 1. Itu suatu yang saya kira bukti yang tidak
tidak main-main, sehingga kualifikasi bukti yang disampaikan 2 alat bukti saya kira paripurna itu. Baik. Yang jadi masalah kan itu. Juga yang di masalah itu 2 tadi, 3 menjadi 1. Sehingga bukti ini kan gampang, Pak. Lokusnya jelas. Ya. Temposnya jelas. Ya kan? Penyidiknya jelas. Apa yang susah? Nggak ada. Nggak ada. Sehingga ketika menentukan Peggy, oh itu suatu mudah sekali. Oke, jadi kecil sekali peluangnya untuk bisa lolos dari jeratan Saya hukum melihatnya ya? kecil sekali. Kecil sekali. Mudah sekali. Karena lokus temposnya jelas sekali. Kasusnya juga jelas. Bukti CCTV-nya jelas walaupun kabur. Ini Mbak, saya kira memang ini yang menjadikan suatu problem ke depan terhadap DPO tadi. Ya. Bukti elektronik kan ada, CCTV. Walaupun buram, dalam digital forensik itu bisa ketemu kok. Sekarang pertanyaannya, mau nggak bukti itu dibuka kembali? Oke. Mau nggak bukti-bukti yang ada sampaikan itu dengan bukti forensik yang lain lagi? Jadi kalau hanya mengandalkan 8 tersangka, muter terus itu. Ya tidak. Tapi kalau berdasarkan bukti forensik, saya kira sudah tidak bisa berkata tidak. Baik. Itu Tadi kan pandangan. kalau yang menarik dari Pak Ito bilang bahwa kalau DPO-nya tidak nyata ya buat apa harus dipaksakan ya? Sudah Ya. dari 3 menjadi 1. Nah, Anda melihatnya seperti apa dalam proses hukum ini? Ya, saya Kita jawab sebentar, Prof. Usai jeda kita masih akan kembali karena kita masih punya 1 segmen lagi untuk membahas soal Peggy yang terancam hukuman mati ini. Dan pemirsa, Kabar Petang masih akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami. Kita kembali di Kabar Petang pemirsa, kita lanjutkan dialog kami bersama 3 narasumber. Prof. Hipnu tadi kita lanjutkan kembali soal DPO yang nyata atau tidak, sehingga ini menjadi salah satu poin polisi menghilangkan 2 DPO lainnya. Ya. Anda menilainya seperti apa? ya menurut kajian secara doktrinal, nah ini kalau mahasiswa metodologi, dokumennya ada. Sehingga dokumen ada itu ya nyata. Oleh karena itu saya kira menurut saya itu bagian dari PR yang harus dicari 2 DPO tadi. Dengan demikian, saya menurut istilah henti, itu jangan henti, adalah sementara. Ya. Sementara, karena kita ingat loh, peradilan itu adalah ongoing proses. Jangan-jangan nanti pada waktu persidangan muncul 2 DPO tadi. Ini, karena perkara ini perkara mendapatkan sorotan masyarakat, dan masyarakat menilai, masyarakat tanda petik, membantu, memberikan informasi-informasi yang akurat. Sehingga jangan sampai terlalu tergesa-gesa satu sebagai DPO, yang lain tidak. Penghentian sementara waktu, yang lain masih dalam rangka ongoing proses. Ini yang saya kira istilah tepat, jadi bukan henti. Makanya publik teriak, kenapa henti? Dokumennya jelas, Kapolresnya menyatakan seperti itu, di putusan juga seperti itu. Karena setiap tersangka, itu dokumen jelas. Ya. Setiap tersangka itu baik fotonya, semua itu ada semua. Jangankan kita sebagai waktu lidik pun sudah difoto. Nah ini yang saya kira problem evaluasi ke depan di dalam suatu pengungkapan perkara di dalam pra adjudikasi Ya. memang sulitnya seperti ini. Baik. Oke. Baik, kita menuju ke kuasa hukum dari keluarga Vina. Mbak Dewi, ketika Anda tadi mengatakan kecewaan bahwa 2 DPO ini terus kemudian menjadi 1. Di amar putusan ini memang sudah sangat jelas, Mbak. Ketika Anda baca amar putusannya bahwa 2 DPO ini memang real dan nyata, Mbak. Jelas. Di amar putusan sudah jelas di situ menyatakan bahwa ya ada beberapa barang bukti yang dikembalikan untuk dilakukan pemeriksaan ulang kepada 3 DPO tersebut, Saudara Andi, Saudara Peggy, dan Dani. Dani, maaf. Oke, jadi di amar putusan Gitu. itu Jadi, tertulis menurut- jelas ya Mbak ya? Ya. Di amar putusan itu tertulis jelas ya? Tertulis jelas itu kan berarti selama persidangan itu kan persidangannya pasti panjang karena ada beberapa terpidana. Itu jelas kalau bisa ada nama di putusan itu jelas berarti nama itu disebut di dalam BAP dan di dalam persidangan. Seperti itu. Makanya yang sekarang menjadi tanda tanya adalah lalu siapa yang menggantikan nama tersebut gitu loh. Siapa yang bertanggung jawab gitu. Oke. Karena menurut kami tim kuasa hukum juga keluarga Vina, sebenarnya pihak kepolisian seperti saya setuju sekali pendapat Bapak tadi bahwa ini terlalu cepat karena belum adanya pemeriksaan saksi lebih lanjut, belum adanya rekonstruksi ulang seperti itu. Jadi menurut saya pihak kepolisian terlalu cepat, terlalu dini untuk menyatakan bahwa tidak ada 2 DPO lainnya. Gitu. Oke, itu yang dipertanyakan oleh pihak keluarga soal hilangnya nama 2 DPO ya. Ya. Kita menuju ke Pak Ito. Ya. Pak Ito, kita kan sempat mendengarkan ya pernyataan yang disampaikan oleh kuasa hukum dari Peggy
yang menyampaikan ada bukti kuat. Ini keterangan, salah satunya adalah keterangan dari ayah dan juga teman Peggy yang menyebutkan bahwa ketika hari H kejadian Peggy itu tidak ada di Cirebon, tapi ada di wilayah Bandung. Nah, seberapa besar keterangan ini bisa membuktikan dan juga menggugurkan status tersangka dari Peggy di pra-peradilan menurut Pak Ito? Iya, baik Mbak. Ini kan tempus deliktinya 8 tahun yang lalu. Ya. Boleh saja melakukan penyangkalan ya, silakan. Dan tentunya kan kepolisian sudah menelusuri sejak si Peggy melarikan diri dari satu alamat ke alamat lain, kemudian dia mengubah status, mengubah nama, kemudian dalam penampilan sehari-harinya, menurut satu keterangan dia menggunakan masker dan menggunakan kudung ya. Saya kira kan ini nanti akan diuji di pra-peradilan. Jadi kalau kita berspekulasi sekarang mungkin agak sulit ya, karena kan berbeda persepsi. Kemudian tadi saya ingin menyampaikan dengan Prof. Ibnu bahwa saya punya pengalaman, karena saya kan praktisi ya Mbak ya. Jadi dia hanya melihat dari teori. Saya punya pengalaman ada satu kasus di mana pelaku itu kan berusaha mengaburkan kasusnya atau bahkan menghilangkan keterkaitannya. Kemudian ternyata di pengadilan tidak ada orang itu. Nah, kita kenakan lagi bahwa orang itu dikenakan pasal untuk memberikan keterangan palsu. Jadi kalau memang betul ada 2 DPO yang fiktif, maka kepolisian harus melakukan satu upaya hukum lagi dengan menuntut mereka yang mengatakan 2 DPO tersebut. Baik. Tapi kalau memang itu nyata, maka harus dicari. Dan saya sudah berkoordinasi tentunya dengan penyidik ya, dan saya sudah mendapatkan informasi yang memang belum waktunya untuk disampaikan melalui dipublikasikan, karena ada beberapa sekarang yang sedang digunakan untuk bagaimana memperkuat keterkaitan Peggy ini dengan kasus ini. Kemudian bagaimana perannya Peggy, bagaimana Peggy itu motifnya apa. Nah, saya kira kita tunggu saja mungkin hasil dari pemeriksaan yang saat ini kan si Linda mau diperiksa kalau nggak salah mungkin rencana hari ini. Saya kira mungkin itu yang kita perlu dalami dulu, bahwa 2 DPO ini tidak mungkin disengaja dihilangkan oleh Polda tanpa ada alasan yang jelas. Nah, saya kira nanti pengacara Vina, Mbak Dewi atau siapapun bisa menanyakan kepada penyidik. Nah, tentunya nanti setelah dijelaskan kita apa yang menjadi polemik ini akan tentunya akan bisa kita selesaikan, tidak berkembang terus. Demikian Mbak Gina. Baik Pak Ito, kita sudah menangkap poinnya. Kita kembali ke Prof. Hipnu. Ini ancaman hukuman mati ini kan bukan main-main nih Prof. Ya. Salah satu upaya yang bisa dilakukan oleh Peggy adalah proses pra-peradilan. Ya. Hasil dari proses pra-peradilan ini seperti apa? Karena masyarakat umum pengen tahu ketika sudah dilakukan proses pra-peradilan selanjutnya seperti apa? Apakah ini berarti terus membatalkan Peggy ini sebagai tersangka atau seperti apa? Silakan Prof. Kalau permohonan pra-peradilan oleh Peggy diterima, dikabulkan, berarti status tersangka Peggy batal menjadi Peggy seperti orang biasa lagi. Baik. Oke. Ini yang perhatikan. Oleh karena itu polisi harus betul hati-hati bahwa Peggy itu pelakunya. Karena ini merupakan reputasi kembali. Ingat loh, memang dalam hal pra-peradilan itu hal yang biasa sebagai kontrol. Tapi ketika seorang melakukan penyidikan, apakah itu oleh kejaksaan, apakah oleh penyidik ya, itu harus firm, buktinya akurat. Karena kalau sampai itu diterima, berarti kembali kepada masyarakat kembali. Dan itu sulit untuk melakukan suatu pemeriksaan kembali. Karena surat keputusan peraturan Mahkamah Agung ketika menentukan sebagai tersangka harus tambahkan bukti baru lagi ditemukan pada waktu tingkat di penyidikan. Oke, baik. Nanti kita tunggu ya jalannya proses pra-peradilan akan diajukan oleh tim kuasa hukum dari Peggy. Sekali lagi terima kasih banyak Prof. Hipnu dan juga Pak Ito. Ada Mbak Intan juga atas waktunya sudah bergabung bersama kami. Sehat selalu.